Di sini kita mempunyai sebuah soal untuk dibahas sebagai suatu contoh lagi buat kita. Bagaimana menentukan persamaan garis, bagaimana menentukan gambar grafik persamaan garis, menentukan sifatnya, yaitu apakah dia berpotongan tegak lurus atau tidak, atau dia hanya sekedar berpotongan, ataupun dia sejajar. Sejajar artinya dia tidak berpotongan. Lalu bagaimana kita boleh bisa mengetahui kalau dia berpotongan, titik potongnya berapa? Ini sebenarnya materi SMP, tapi tidak apa-apa kita bahas sekali lagi contoh soal terakhir yang bisa Anda saksikan sebelum ada kuis besok hari, bisa Anda saksikan di pagi atau malam hari ini. Baik, di sini ditanyakan di pertanyaan A. Di pertanyaan A ditanyakan bahwa kita menentukan persamaan garis AB. Persamaan garis AB. Kalau kita menentukan persamaan garis AB, maka yang pertama yang harus kita tentukan adalah kemiringannya atau gradiennya, yaitu M. Rumusnya adalah delta Y dibagi delta X, yaitu Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Kita lihat koordinat AB adalah A-nya 2,-1 dan B-nya 4,6. Kalau kita ambil ini X2 Y2, berarti yang di kiri adalah X1 Y1. Selanjutnya kita substitusi ke atas, berarti Y2 nya adalah 6 dikurangi Y1 nya adalah negatif 1 dibagi dengan X2 nya 4 dikurangi 2. Lanjut, ini kita temukan hasil 6 minus dengan minus jadi positif, berarti 7/2. Selanjutnya kita substitusi gradiennya ke Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ini adalah rumus persamaan garis lurus, yakni yang ditanyakan di pertanyaan A. Sekarang kita substitusi Y kurang Y1 ini dan X1 ini bisa Anda pakai titik A, bisa juga Anda pakai B, tidak masalah. Jadi ini hanya sekedar simbol, Y1 X1 bisa Anda pakai yang A. Walaupun Anda sudah simbolkan X1 Y1 di sini di bagian gradien, Anda bisa pakai yang B. Karena ini hanya sekedar simbol. Pakai satu titik saja. Misalkan saya ambil yang X2 Y2, yakni 6 dikali 7/2 X kurang 4. Selanjutnya Y sama dengan 7/2X. Lalu ini 7/2 dikali min 4, yakni 7 kali min 4 min 28, min 28 bagi 2 min 14 ditambah 6. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 7/2X lalu min 8. Anda bisa jawab seperti ini atau bisa Anda kalikan 2 dikali 2. Kalau dikali 2 jawabannya akan berubah, 2Y sama dengan 7X kurang 16. Lalu kita bisa kumpul di satu tempat, yakni 7X bisa ke kiri atau 2Y bisa ke kanan. 2Y ke kanan saja, yakni 7X kurang 2Y. Lalu minus 16 nya ke kiri, yakni 16. Sebenarnya kita bisa menulis seperti ini ya, 7X kurang 2Y sama dengan 16, tapi tidak apa salah kalau kita putar seperti yang di atas. 16 nya bisa di depan, bisa di belakang. Ini adalah persamaan untuk garis AB. Selanjutnya kita mencari persamaan untuk garis C dan D, garis CD, maaf. Jadi CD itu kita lihat dulu gradiennya. Yang pertama adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Perhatikan titik C adalah min 2,0 dan titik D adalah 4,6. Kita masukkan ke atas, anggaplah ini X2 Y2 lalu ini X1 Y1. Berarti setelah kita substitusikan menjadi minus 6 dikurangi 0 per X2 nya 4 dikurangi minus 2. 4 dikurangi minus 2 berarti yang di atas tetap negatif 6. Lalu di bawah 4 ditambah 2 karena minus bertemu dengan minus 6, jadi jawabannya adalah min 1.
Gradien tersebut kita substitusikan kembali ke rumus persamaan garis lurus. Tidak apa-apa kita tulis sekali lagi rumusnya supaya bisa menghafal. Y kurang, pilih saja ini 0 supaya gampang menghitung. Masukkan min 1, X dikurangi minus 2. Minus 2 berarti nanti jadi positif 2, berarti nantinya ditemukan jawaban Y sama dengan min X, lalu minus kali minus itu adalah positif 2 dikalikan minus 1, yakni minus 2 ini adalah persamaan untuk garis yang melewati titik C dan D. Kita bisa pindahkan ke kiri, ini menjadi positif X ditambah Y sama dengan minus 2. Oke, kita sudah temukan persamaan A, B, dan juga persamaan untuk garis CD. Sekarang kita lanjut ke bagian C, yaitu menggambar. Kalau menggambar ini tidak sulit, kita sudah punya dua titiknya, yaitu 2,1 dan 4,6, dan juga minus 2,0 dan 4,6. Jadi tinggal bagaimana kita menggambarkan titik-titik itu. Mari kita buat dulu, ada garis, lalu kita masukkan sumbu X, diukur baik-baik karena ini cukup besar. Oke, selanjutnya kita masukkan titiknya. Yang pertama kita masukkan dulu, kita perhatikan ada 2,1, ada 4,6, ada 4,6. Jadi kalau Anda bisa pakai skala 1, kita buat secara kecil-kecil saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ke kiri juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus di bagian bawah. Lalu di atas ada bagian positif. Oke, ini ada sumbu X dan yang di atas ada sumbu Y. Sekarang kita akan memplot titik-titiknya. Yang pertama adalah 2,-1, berarti dia turun ke bawah. Ini titik A. Titik B adalah 4,6, berarti di atas. Anda bisa lihat ini nanti gambarnya naik. Kita cocokkan dengan gradiennya 7/2 positif, berarti memang dia gambarnya naik. Lalu yang satu pasti menurun karena gradiennya min 1 negatif. Pertama ada min 2,0 dan juga 4,6 ada di bawah sini. Oke, sekarang kita menggaris, kita hubungkan titik-titiknya. Oke, ini adalah titik potong. Kita cantumkan titik-titiknya. Ini adalah titik A tadi ya. 2,-1 adalah titik A. Lalu titik B ada 4,6. Titik C ada min 2,0. Titik D ada 4,6. Lalu kita beri nama garisnya supaya lebih teliti. Nanti di C dan D ini nama garisnya adalah X tambah Y kurang X tambah Y sama dengan min 2, dan yang berwarna merah yaitu 7X kurang 2Y sama dengan 16.
Oke, ini gambarnya. Anda harus mengerjakan dengan rapi dan skala juga, skala yang teratur. Lalu sekarang ditanyakan soal D, apakah garis AB dan CD berpotongan tegak lurus? Kita perhatikan untuk gradien dari AB M, ini jawaban dari soal C, ini dari D. M dari AB adalah 7/2 dan M dari C dan D itu adalah -1. Syarat garis berpotongan tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan -1. Kita ganti MAB nya 7/2 dikali -1, jawabannya -7/2. Ini tidak sama dengan -1, berarti garis AB dan CD berpotongan tidak tegak lurus. Karena apa? Karena jawabannya bukan -1. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian E, yaitu bagaimana mencari titik potongnya. Kita pakai saja gambarnya, sebenarnya sudah kelihatan di sini, tapi kurang pas. Kita tidak bisa memprediksi kalau dia bilangan desimal misalkan. Nah, maka kita harus pakai salah satu cara yang paling standar, yaitu di SMP kita sudah belajar tentang eliminasi dan substitusi. Itu bisa kita gunakan juga di sini. 7x kurang 2y sama 16, lalu x ditambah y sama dengan -2. Saya pikir kita perlu saja mengeliminasi y karena y angkanya kecil, berarti kita kalikan di atas 1 dan kita kalikan di bawah 2. Ini jadinya 7x kurang 2y sama dengan 16. Yang di bawah jadi -2x ditambah 2y sama dengan -4. Bagaimana supaya y nya habis? Apakah dikurang atau ditambah? Kita lihat sini minus plus, supaya habis berarti di sini tambah. Ini tanda tidak selamanya tambah ya. Anda bisa pilih minus sebenarnya di sini, kecuali tergantung dari soal. Ini adalah -2 ditambah posisi 2 berarti 0. Habis, jadi lanjut kita peroleh 7x tambah 2x yaitu 9x. 16 kurang 4 12, berarti x adalah 12/9, atau kalau kita perkecil dibagi 3 yaitu 4/3, kira-kira 1,33 ya. Tapi untuk jawaban pecahan sudah cukup juga. Nah, x sama dengan 4/3, kita substitusi ke persamaan yang tadi di atas. Tinggal mau dipilih yang mana. Kita pilih yang kedua saja karena lebih gampang angkanya. Masukkan x nya adalah 4/3 ditambah y sama dengan -2. Anda bisa samakan penyebut, tapi kalau saya akan memilih mengalihkan dengan 3 supaya pecahan 3 nya hilang. Berarti 4/3 dikali 3 itu 4, y dikali 3 itu 3y, dan -2 dikali 3 adalah -6. Jadi 3y sama dengan -6 dikurangi 4, jadi 3y sama dengan -10, y sama dengan -10/3. Oke, y sama dengan -10/3. Jadi kita dapat koordinatnya x, y, titik potong yaitu x nya 4/3, -10/3. 4/3 artinya 1 lebih sedikit, -10/3 artinya 3 lebih sedikit. 3 lalu lebih sedikit tapi ada di negatif. Mari kita cek gambarnya benar ya. Ini adalah 4/3, kalau dia tepat 4/3. Lalu yang ini adalah -10/3. -10/3 itu tidak jauh dari angka -3/3. Jadi demikian cara menjawab dari soal A sampai E. Bagaimana menentukan persamaan garis? 2 langkah, yaitu tentukan gradien dan substitusi ke persamaan garis. Lalu gambar grafik sudah ada titiknya, tinggal diplot lalu dihubungkan. Lalu mengecek berpotongan tegak lurus, dilihat gradiennya apakah hasil kalinya adalah -1.
Dan juga yang terakhir adalah bagaimana menentukan titik potong. Di materi ini kita menggunakan eliminasi substitusi yang sudah dipelajari di SMP. Oke, baik, demikian materi tambahan untuk menjelang kuis besok.